Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Di sini Pak Irfan akan menjelaskan materi fisika kelas 10, yaitu yang pertama tentang hakikat ilmu fisika dan metode ilmiah. Langsung saja kalian perhatikan di sini sudah Bapak tampilkan ringkasan materi hakikat ilmu fisika dan metode ilmiah. Langsung saja kita mulai. Untuk hakikat ilmu fisika saya bagi menjadi di 4 subbab. Ada hakikat fisika, metode ilmiah, peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. K3 di sini adalah kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama, hakikat fisika. Tentunya kalian sudah memahami apa itu fisika. Jadi fisika adalah cabang dari ilmu sains. Jadi yang pertama sains dulu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Jadi sains itu adalah ilmu yang didasarkan dari pengamatan, praktikum gitu ya. Jadi tidak langsung ada, jadi berdasarkan eksperimen dan nyata. Nah, fisika di sini sebagai salah satu cabang dari sains, di mana merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antar keduanya. Jadi nanti fisika adalah membahas tentang materi, kemudian dan energinya. Selanjutnya, hakikat fisika sendiri ada 3. Yang pertama, hakikat fisika sebagai produk, hakikat fisika sebagai proses, dan hakikat fisika sebagai sikap. Kita lihat yang pertama, hakikat fisika sebagai produk. Hakikat fisika sebagai produk atau nama lainnya body knowledge. Di sini produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Jadi dulu kalian SMP belajar ada rumus arus I sama dengan V kali R, kemudian gaya F sama dengan M kali A, kemudian teori tentang bumi itu bulat, kemudian ada prinsip prinsip fisika, prinsip Archimedes, ya. Model atom itu merupakan salah satu contoh dari hakikat fisika sebagai produk. Selanjutnya, fisika sebagai proses atau way of investigating, di mana semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses, di mana proses-proses ini nanti kita kenal dengan metode ilmiah. Jadi nanti setelah ini kita akan mempelajari metode ilmiah ya. Jadi fisika itu kuat atau erat ikatannya dengan suatu proses ya. Jadi tidak langsung ada muncul suatu rumus, suatu konsep, suatu prinsip. Dia harus melalui proses namanya metode ilmiah. Selanjutnya, hakikat fisika sebagai sikap atau nama lainnya a way of thinking, di mana setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya diri, kreatif, teliti, objektif, jujur, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan kalian nanti ketika setelah mempelajari sains atau fisika, kalian diharapkan punya rasa percaya diri yang tinggi, kreativitas yang tinggi, kerjasama yang tinggi, gitu ya, karena sains atau fisika ini bisa menumbuhkan sikap yang baik untuk ke depan. Selanjutnya, kita masuk ke metode ilmiah. Saya jelaskan dulu metode ilmiah. Ini maaf ya, ada pengganggu-pengganggu kakak kelas. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.
Jadi fisika untuk mendapatkan konsep rumus harus melalui serangkaian kegiatan yang dinamakan metode ilmiah. Ada beberapa syarat ketika ilmu pengetahuan itu dikatakan ilmiah. Yang pertama adalah di sini objektif, kemudian metodik, sistematik, dan berlaku umum, di mana objektif ini adalah sesuai dengan nyata, sesuai dengan keadaan yang kita teliti. Kemudian metodik di sini adalah menggunakan cara tertentu atau proses, ada prosesnya. Kemudian sistematis itu maksudnya berurutan gitu ya. Kemudian yang terakhir berlaku umum. Berlaku umum ini bisa digunakan seluruh halayak, tidak bisa digunakan untuk beberapa orang atau kelompok. Di sini metode ilmiah ada 7, beberapa ada yang menyebutkan 6, ada beberapa 7. Yang pertama adalah observasi atau melakukan pengamatan. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melakukan pengamatan atau observasi. Ini yang dimaksud observasi itu adalah mencari gejala awal, ya, mencari hal-hal awal yang bisa digunakan untuk sebuah penelitian. Contohnya di sini adalah air sebagai zat cair merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik yang karakteristiknya perlu diketahui agar tepat guna. Ini observasi kita tentang air. Selanjutnya, yang kedua adalah merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana. Di sini 5W1H gitu ya, kita kenal. Di mana di sini adalah kita akan menggali beberapa masalah, apa, siapa, kapan, di mana yang berhubungan dengan yang kita teliti. Contohnya di sini bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lama pemanasan zat tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah informasi atau data diperoleh dengan literatur, buku, atau informasi yang internet yang sesuai dengan pendukung teori dalam penelitian. Contohnya di sini zat cair dapat menyerap kalor secara spesifik bergantung dari jenis dan sistem partikelnya. Jadi ini mengumpulkan dari berbagai sumber, bisa dari buku, dari internet, dari surat kabar, atau media yang lain. Yang keempat adalah hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara. Di sini maksudnya adalah mengira-ngira tentang tadi ya. Jadi rumusan masalah tadi mengira-ngira apakah jawaban yang benar seperti itu. Jika setelah diuji hipotesis tidak diterima, kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Jadi ini hanya dugaan sementara. Contohnya, semakin lama dilakukan pemanasan, semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah eksperimen atau melakukan percobaan. Nah, ini adalah untuk menguji kebenaran hipotesis. Percobaan biasa dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan. Jadi syarat suatu penelitian atau eksperimen dikatakan valid itu harus dilakukan berulang kali, tidak mungkin diulang satu kali. Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan. Di sini adalah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah yang bisa diubah, kemudian terikat adalah yang tetap, kemudian kontrol adalah terikat di sini adalah variabel yang diteliti dan perubahannya bergantung pada variabel bebas, kemudian kontrol ini yang tetap ya. Selanjutnya yang keenam adalah analisis data. Analisis data merupakan pekerjaan yang cukup rumit.
Jadi setelah kita mendapatkan data dari hasil praktikum, kita olah, kita analisis, kita olah dalam bentuk tabel, grafik, atau matrik, di mana nanti akan merujuk ke hasil pengamatan. Ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesa diajukan dapat diterima atau ditolak. Jadi apabila ketika dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya jika tidak, maka hipotesis itu ditolak. Jadi kesimpulan ini adalah hasilnya harus bisa menjawab dari hipotesis. Selanjutnya, kita masuk ke peran fisika. Apa sih peran fisika dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak lepas dari peran fisika. Semisal kita bangun tidur, kita mandi, kita nyalakan keran air pakai listrik. Listrik adalah contoh dari fisika, contoh peran dari fisika. Ya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari mempelajari ilmu fisika. Kita lihat, nah ini. Sebagai cabang dari sains, fisika memiliki peran yang besar dalam perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia. Di sini saya berikan beberapa contoh dan gambar di sini ya. Pengembangan pembangkit listrik dengan berbagai sumber, PLTU itu uap, PLTA air, PLTS, PLTN nuklir. Kemudian ada kereta cepat dengan aplikasi superkonduktor, perkembangan gadget HP, ya, kemudian ultrasonografi, ini ultrasonik, MRI, ronsen, ya, dalam bidang kedokteran, dan pesawat tolang-alik, ada mobil, motor, ya, banyak sekali bisa dimanfaatkan ketika kita sudah mempelajari fisika. Ini yang terakhir, yaitu tentang K3. Apa K3? K3 adalah kesempatan dari kesehatan keselamatan kerja. Ini kalau kita sudah di dunia kerja banyak kita temui di asuransi. Jadi semua perusahaan itu wajib punya K3, kesehatan keselamatan kerja. Apabila kita aplikasikan ke sekolah, maka keselamatan kerja ini adalah di laboratorium ketika kita praktikum. Ya, dalam melakukan penelitian atau praktikum fisika, kita terkadang diharuskan bekerja di laboratorium. Banyak yang perlu kita ketahui dan perhatikan demi menjaga keselamatan diri saat bekerja di laboratorium. Jadi tidak hanya kalian praktikum seperti itu, banyak yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama kita pelajari adalah syarat laboratorium yang baik. Ini bisa kalian baca sendiri. Kelengkapan alat keselamatan, kemudian ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi, alat keselamatan kerja harus selalu tersedia. Laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus, ya. Jadi tidak sembarang tempat, kalian juga harus memperhatikan ini. Kemudian yang kedua adalah peralatan K3, keselamatan kerja. Jadi di suatu lab itu harus ada alat seperti ini, ya. Ada pemadam kebakaran ini, eye washer, cuci mata, water shower, kotak P3K, jas lab, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, plester dan pembalut, aturan-aturan selamat. Sudah masuknya aturan-aturan di sini adalah tata tertib, ya. Next, selanjutnya adalah aturan umum K3. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Dilarang mengambil, mengeluarkan alat, jangan bermain-main, ya, memakai jas lab. Selanjutnya yang terakhir adalah
lambang-lambang berbahaya.